Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sebulan berlalu setelah dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila, kasus demi kasus yang diduga melibatkan Panji Gumilang makin menggelinding bak bola panas. Tidak hanya kasus dugaan penodaan agama, ujaran kebencian dan juga penyebaran berita bohong, kini Polri juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang, penggelapan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, penyalahgunaan uang zakat, dan kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK menyebut, Panji Gumilang memiliki transaksi lebih dari 15 triliun dan aset tanah yang mencapai 2,3 juta meter persegi. Panji juga memiliki gurita bisnis di dalam kompleks Al Zaitun mulai dari galangan kapal, penggergajian kayu hingga hotel. Dari mana sumber dana Al Zaitun dan mengalir kemana saja dana itu? Inilah kontroversi selengkapnya. Mengusut aliran dana Al Zaitun bersama saya, Zilvia Iskandar. Ada indikasi dana BOS dan dipakai masuk ke institusi untuk sekolah lalu pindah caranya untuk bertani tanah kedua 1.200 hektar tanah itu 295 sertifikat atas nama hak milik. Bukan diperiksa ya Mbak, masih dimintai keterangan karena masih dalam proses penyelidikan. Itu lucu sekali ya, bahwa Menko Polhukam mengambil kebijakan atau apapun ya, saya nggak tahu itu dasar hukumnya apa, bahwa yang sedang diblokir sementara ini boleh. Dan kemudian aneh sekali kalau maksudnya Menko Polhukam 10% satu bulan, ternyata satu hari 10%. Ini kok seperti apa ya, seperti sangat amatiran negara ini ya. Mengusut aliran dana Al Zaitun, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Direktur Pendidikan Didiah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur atau Prof. Yon. Kemudian juga ada Wasekjen MUI, Bapak Iksan Abdullah. Di sebelah kiri saya ada mantan Kepala PPATK periode 2002-2011, Bapak Yudes Hussein, mantan anggota NII sekaligus mantan Wali Santri Al Zaitun, Leni Siregar, dan juga pakar tindak pidana pencucian uang TPPU, Yenti Garnasi. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan yang akan bergabung di segmen 2 nanti. Selamat malam, Pak Ramadan, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam Mbak Zilvia. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Ramadan. Saya akan mulai dulu dari Mbak Yenti karena pernyataannya cukup menjadi pembahasan ya. Ibu Yenti menyampaikan bahwa negara ini lucu dan kok kayak amatiran menangani Al Zaitun saja tidak bisa. Kenapa Anda sebut begitu, Bu Yenti? Saya sebetulnya bukan menangani Al Zaitunnya ya. Yang saya katakan lucu itu adalah, saya kaget ya waktu itu, langsung kan ada visualisasinya bahwa yang sedang dihentikan sementara seluruh atau sebagian rekeningnya untuk tidak boleh ada transaksi, tiba-tiba dibuka. Dan dibuka saya nggak tahu yang membuka siapa, kewenangannya apa, karena menghentikan sementara itu amanat undang-undang. Jadi yang membuka juga harusnya ada aturan undang-undangnya ya. Saya nggak tahu apakah itu betul Menko. Dan setelah itu maunya 10% itu per bulan, tahu-tahu 10% itu per hari. Dan sudah bocor 4 hari. Jadi saya pikir ini negara ini gimana ya, ada mekanismenya apa tidak? Menghentikan sementara transaksi atau memblokir lah bahasanya itu ya. Itu yang bukan hal yang mudah itu. Itu ketika dulu menggolkan pasal itu luar biasa sulitnya. Karena belum ada tersangkanya dan sebagainya, sudah boleh dihentikan transaksinya karena dikhawatirkan adanya dana dari hasil kejahatan yang namanya TPPU. Nah, apalagi membukanya gitu. Maka saya katakan ini apa ya? Mungkin yang saya katakan ini seperti tidak profesional ya. Tidak profesional, tapi kata Kepala PPATK bahasanya adalah memang tidak memblokir sepenuhnya. Jadi bukannya sudah ditutup tapi dibuka.
Apakah itu berbeda, Bu? Bukan, sama saja sebetulnya kan ini. Jadi karena ini belum ada orangnya kan ini sudah penyidikan. Perkara sudah ada tetapi belum menetapkan tersangka. Tetapi berkaitan dengan TPPU itu adalah kecurigaannya atas transaksi seseorang, kan begitu ya. Nah, di dalam hal ini karena PPATK itu kan juga dapat meminta banknya, bukan PPATK-nya, banknya untuk menghentikan sementara transaksi baik sebagian maupun seluruhnya dari yang diperiksa itu gitu. Nah itu kan adalah upaya paksa sebetulnya dalam tanda petik karena diperbolehkan itu perkecualian, itu sangat perkecualian karena PPATK bukan penegak hukum tetapi diberikan izin. Maka namanya menghentikan transaksi. Sebetulnya sama saja, artinya apa, transaksi itu tidak boleh, rekening itu tidak boleh bergerak, tidak boleh ada transaksi. Ini kan ditransaksikan. Ya sama kalau dari riwayat pembuatannya pasal tersebut ya sama, sebetulnya sama, freezing itu sama. Mumpung ada mantan kepala PPATK di sini kita langsung tanya ya, Pak Yunus, kenapa bisa begitu? PPATK menyatakan sudah memblokir sekian ratus rekening, tapi sekarang tiba-tiba bisa juga dilakukan transaksi penarikan uang dari rekening yang sudah diblokir. Kenapa bisa begitu? Jadi istilah yang pas tadi sudah disebut ya, penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi karena diketahui itu dicurigai merupakan hasil tindak pidana ya. Aslinya cuma 5 hari sebenarnya. Tapi kalau PPATK memerlukan dia bisa perpanjang 15 hari lagi jadi 20. Itu diatur di pasal 44 ya. 44 ayat 1 huruf I dan pasal 65 Undang-Undang 8 2010. Kalau 5 hari tidak perlu diperpanjang ya dibuka otomatis. Kalau udah diperpanjang 20 hari lewat tidak perlu diperpanjang, jadi terbuka secara otomatis. Saya udah ngecek, semua diblokir kecuali untuk keperluan yayasan ada yang dibuka untuk operasional. Berapa kebutuhan silakan Anda tarik. Karena yayasan perlu hidup, ada orang di situ. Itu memang benar dibuka. Dan kalau disebutkan menyetor nggak boleh itu tidak benar. Menyetor ke rekening-rekening itu masih boleh. Yang nama penghentian sementara itu nggak boleh debitnya. Menarik yang tidak boleh, tapi menyetor masih boleh. Sampai tadi siang saya cek masih boleh. Dan yang dibuka tetap ada untuk yayasan. Dari mana mereka mau hidup kalau semua dimatiin itu? Tetap dibuka satu saya dibuka. Baik, Pak Yunus, tapi kan sebagai orang awam yang kami pahami adalah kalau yang namanya pemblokiran, berarti ya sama sekali transaksi itu mau keluar, mau masuk tidak bisa sama sekali. Boleh, kalau blokir masuk itu boleh, Mbak. Blokir ternyata boleh masih bisa masuk. Yang nggak boleh itu keluar. Adakah perbedaan antara penghentian sementara dengan blokir? Ya, menghentikan sementara hampir sama dengan blokir, cuman dihentikan tuh untuk mengurangi supaya uang itu tidak hilang. Kalau bertambah silakan, alhamdulillah malah. Nggak apa-apa. Tadi Pak Yunus mengatakan kalau menyetorkan masih bisa. Masih bisa. Tapi kan dalam posisi ini Al Zaitun justru malah boleh menarik, Pak. Untuk operasional yayasan, untuk yang bersangkutan, si Panji nggak boleh. Yayasan tuh banyak pegawai, banyak orang, banyak santri yang harus dihidupi. Harus makan. Untuk kemanusiaan dikasih untuk operasional satu saja dibuka, tetap dibuka sampai hari ini, masih boleh. Tapi yang lain tidak, udah ditunda sementara. Tetap dibuka berarti sebelumnya posisinya adalah ditutup. Enggak pernah yang satu berarti tidak dibuka. Pernah ditutup sebelumnya. Iya, satu dibuka sengaja untuk operasional yayasan. Kalau enggak nanti mati semuanya itu. Peraturannya memang seperti itu ya, Pak? Bukan kalau untuk kemanusiaan, Mbak. Jadi bukan bicara aturan saja. Ini kemanusiaan, orang banyak di sana harus diselamatkan. Kalau semua ditutup, dimatikan, dari mana dia makan? Dari mana dia cari biaya segala macam? Dibukalah satu saja. Berapa kebutuhannya silahkan ditarik. Ini aturan atau kebijaksanaan atau karena pertimbangan kemanusiaan, Pak, biasanya kalau ini kebiasaan dalam rangka kemanusiaan. Berarti aturannya sebetulnya tidak tertulis. Kita yang buat. Kalau dia ngikat leher kita buka lah. Masa kita diikat leher mau mati kita nggak buka, itu namanya nggak benar kita. Bu Yenti, bagaimana komentarnya? Karena alasan kemanusiaan berarti ada yang tetap dibuka ya, untuk bisa digunakan untuk operasional. Untuk yayasan saja ya, bukan Panji Gumilangnya ya. Dari pidana ya. Masih agak beda ya. Maka saya katakan ketika membuat satu program dengan melakukan suatu strategi itu tentu berbeda. Satunya modus, satunya strategi. Negara strategi, mereka modus kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya tuh saya malah mempertanyakan, kan rekening itu 256 kan gitu tadinya ya. Kemudian yang diblokir itu 147. Saya bayangan saya adalah 147 itu bukan yang yayasan. Pasti yang lain ini yang tidak diblokir itu, yang dari 256 dikurangi 147 itulah yang untuk
yayasan Operasional. dan itu sebetulnya harusnya kalau tidak amatiran itu langsung dipantau oleh negara bagaimana pengawasannya supaya memang betul-betul untuk para santri itu untuk tujuan pendidikan. Kalau di dalam pendekatan untuk hukum kejahatan pidana ekonomi harusnya seperti itu. Itu nanti harusnya ada di Asset Recovery Act. Itu harus diatur. Jadi ketika sudah ada blokir atau sudah ada penghentian sementara dan sebagainya dan ada pihak ketiga yang beretikat baik yang jangan sampai dirugikan. Kan ini kan gitu itu ya posisinya. Itu negara memantau apakah ini diambil negara ataukah memang di bawah pengampuan saja, tapi tetap dipastikan yang untuk para santri tetap ada. Yang bayangan saya adalah tapi memang mungkin tapi sudah ya mungkin nanti dari Barreskrim 256 nomor rekening yang diblokir 147. Nah sisanya ini yang mana harusnya yang 146 ini 147 ini adalah yang punyanya Bapak Panji ini harusnya begitu atas nama pribadi. Iya karena kan kita tidak melihat bahwa ini adalah Al-Zaitunnya apalagi santrinya tidak kita kan tetap akan melindungi itu. Baik. Jadi bayangan kita adalah yang separuh ini adalah rekening yang untuk yayasan. Yayasan. Gitu. Oke, katakanlah yang dibuka yang masih bisa dilakukan penarikan saat ini adalah yang atas nama yayasan untuk kebutuhan operasional. Hanya yayasan saja. Hanya yayasan bukan saja. Individu itu. Tapi saya Kepala PPATK juga mengatakan bahwa ternyata sudah ada penarikan ratusan miliar. Iya. Yang melebihi kebutuhan operasional yayasan. Nah, kalau seperti ini berarti tidak bisa dipantau dong, Bu Yenti, mungkin tidak bisa diawasi. kalau sebelumnya mungkin bisa terjadi penarikan itu. Tapi setelah yang diblokir kecuali satu dibuka untuk operasional itu udah tidak seperti itu lagi. Karena ditanyakan kebutuhannya berapa Anda mau narik. Jadi itu bicara yang lalu, yang narik banyak-banyak. Kalau sekarang udah terkontrol satu rekening berapa kebutuhannya silakan dari situ ditarik. Dibatasi atau gimana Pak? Dari awal sudah dibatasi. Ya, sesuai dengan kebutuhan pesantren itu sendiri. Kan satu dibuka untuk kebutuhan pesantren yayasan itu sendiri. Tapi bagaimana mengawasinya Pak? Kenapa? Bagaimana mengawasinya? Kalau sudah bisa dibuka kerannya seperti itu, mereka mau tarik? Bank itu, PPATK punya kontak person di semua bank. Dia bisa tanya, bank berapa saldo, berapa dia tarik. Kita punya orang di seluruh industri keuangan, bukan hanya bank. Semuanya kita ada kontak person, Mbak. Jadi menurut Anda bisa diawasi ya? Terpantau sekali itu? Bisa sekali. Kita bisa minta, kita bisa periksa, kita bisa tanya. Kita ada kontak person di seluruh industri keuangan. Ada tuh. Kalau begitu perlukah dikhawatirkan Bu Yenti? Iya sangat ya. Saya kira ini berawal dari perintah pembukaan yang boleh dibuka yang tadinya tidak boleh dalam artian ya tidak boleh diadakan transaksi kemudian boleh kan gitu ya. Kan Menteri Menko sendiri yang bilang, maksud saya 10% itu sebulan, nggak taunya tiap hari udah 4 hari kan gitu. Itu yang saya bilang amatiran. Bagaimana mungkin cara menghentikan transaksi sementara milik entity atau untuk apapun. Itu harusnya kan sangat terperinci ya surat-suratnya itu sangat gitu ya kalau secara pidana itu kok sampai diartikan bahwa 10% itu bukan sebulan tapi bisa diartikan 1 hari itu kan berarti perintahnya nggak jelas. Itu juga kan aneh menurut saya. Itu yang saya katakan amatiran itu kan bahasa biasa ya. Kalau tidak profesional ya itu amatiran gitu kan. Ya maksud saya seperti itu gitu. Tapi kan jadi viral karena saya bilang amatiran karena memang saya orang lama bahasanya kan amatiran baik. Gitu kan. Jadi kalau untuk kebutuhan silakan. Kalau nanti silakan tanya Pak Ramadan. Kalau penyidik memblokir itu artinya nggak boleh ditarik. Kalau duit masuk ya alhamdulillah malah. Jadi itu konsep yang ada. Berarti yang ini yang boleh ditarik itu sebelumnya tidak diblokir, begitu maksudnya? Tidak diblokir, memang sengaja dibuka untuk kebutuhan yayasan pesantren. Saya akan nanti tanyakan kepada Pak Ramadan soal blokir-memblokir ini termasuk perkembangan penyidikan maupun penyelidikan kasus-kasus yang terjerat yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ya, menghentikan bukan polisi, Mbak, PPATK yang menghentikan. Ya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.